Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang istimewa di dalam kehidupan gereja. Kita boleh memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid sebagai penggenapan dari janji Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu kalau Dia berjanji, Dia setia dan Dia tidak pernah gagal. Mari kita menaikkan pujian, Roh Kudus datanglah untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah.
Mari jemaat, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh Zebaot, yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh Zebaot, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil Sian. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Roh Kudus bagi orang-orang percaya, orang-orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Roh Kudus, Roh Tuhan, Dia tinggal bersama kita dan berada di dalam kita orang percaya. Sungguh satu hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita boleh senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus membimbing kita untuk selalu kita dekat dengan Tuhan dan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Saya akan memimpin pembacaan ini bagi kita, Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Sesudah itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi-mimpi, dan orang-orang mudamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Pada hari-hari itu aku juga akan mencurahkan rohku atas para hamba laki-laki dan perempuan. Aku akan memperlihatkan tanda-tanda ajaib di surga dan di bumi, darah dan api serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan, sebagaimana Yahweh firmankan. Begitu pula yang tersisa, yaitu mereka yang sedang dipanggil oleh Yahweh. Puji nama Tuhan. Setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Mari kita menaikkan pujian Roh-Mu yang hidup
Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami pagi ini Tuhan untuk kembali diisi, dipenuhi dengan kebenaran firman. Hari ini kami memperingati Roh Kudus Tuhan yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu kepada para rasul, kepada semua murid-murid Kristus, dan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus untuk melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu dan juga untuk menjadi alat di tangan-Mu guna melebarkan kerajaan Tuhan di atas muka bumi. Berkatilah pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, setiap kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul. Ya, kita kembali ke Kisah Para Rasul awal, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit, seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Ketika itu banyak orang Yahudi yang saleh dari berbagai negeri sedang berada di Yerusalem. Ketika bunyi itu terdengar, kumpulan orang banyak itu datang dan bingung, karena mereka mendengar setiap orang sedang berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua takjub dan kagum, sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semua adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka dapat berbicara dalam bahasa negeri asal kita masing-masing, yaitu orang-orang Partia dan Media dan Elam, dan yang tinggal di Mesopotamia, dan Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan wilayah-wilayah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perkara-perkara ajaib yang dilakukan Elohim. Mereka semua kagum dan bingung, dan berkata seorang terhadap yang lain, "Apakah arti semua ini?" Tetapi yang lain mencemooh dengan mengatakan, mereka sedang mabuk anggur. Ya, kalau kita flashback sedikit di pasal 1, ya, ayat yang ke-4, ya, di situ ada pernyataan dari Tuhan Yesus, ya. Ketika berkumpul bersama, dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, ya, Tuhan Yesus menunggu para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa seperti yang dikatakannya, "Kamu telah mendengar dariku bahwa Yohanes membaptis dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus." Ya, ketika berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang?" Ya, ini pemikiran para murid, bahkan setelah kebangkitan Yesus pun, mereka masih berpikir bahwa Yesus itu datang untuk
yang membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Ya, sehingga ada pertanyaan seperti itu. Akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang? Ya, dia menjawab, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, atau 10 hari ya sebelum ya pencurahan Roh Kudus, ya Roh Kudus dicurahkan, atau 50 hari ya dari waktu dia bangkit ya dari kematiannya, ya, atau perayaan Paskah, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah menjanjikan kedatangan Roh Kudus ya kepada para murid. Pada hari ini topik kita adalah makna kedatangan Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Mengapa Roh Kudus itu dicurahkan? Ya, dan apa signifikansi dari kedatangan Roh Kudus? Nah, kisah para rasul itu harus ditafsirkan berdasarkan yang tadi kita sudah baca, kisah para rasul 1 ayat 4 sampai 8, di mana Tuhan Yesus yang telah bangkit memerintahkan para murid, ya, mereka harus menunggu di Yerusalem untuk menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Ya, dan kita tahu selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, ya, dia sangat bergantung, ya, dia bergantung pada Roh Kudus, ya, pada bimbingan, tuntunan, ya, kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atasnya pada saat pembaptisan, ya, sehingga semua murid-murid Kristus, ya, bukan hanya para rasul, ya, pada zaman Yesus, tetapi juga setiap kita yang adalah murid-murid Kristus, ya, kita sangat bergantung, ya, kita harus sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus untuk memimpin kita. Meskipun para murid sebelumnya telah merasakan kuasa Roh Kudus ya sebelumnya. Kalau kita membaca Yohanes 20 ayat 22, ya di situ Tuhan Yesus ada satu ayat di mana dikatakan Yesus dia menghembus ya kepada murid-muridnya dan dia mengatakan terimalah Roh Kudus. Ya, karena memang ya Yesus dia adalah Tuhan ya dan dia bersama dengan Bapa dia mengutus Roh Kudus ya kepada setiap orang percaya ya kepada murid-murid. Nah, sekarang Roh Kudus akan tinggal atau Yesus ya akan tinggal di dalam mereka secara permanen. Ya, kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya itu mengindikasikan bahwa sekarang Kristus dia tetap tinggal ya di dalam diri setiap kita. Ya, Tuhan sendiri ya, Tuhan sendiri tinggal secara permanen di dalam setiap orang percaya ya, di dalam diri setiap orang percaya. Kemudian kita juga harus ingat bahwa Kisah Rasul pasal 2 ini adalah ya satu sejarah yang sangat penting, ya satu masa yang sangat penting ya di dalam ya seluruh sejarah Alkitab dan juga sejarah keselamatan. Ingat bahwa Alkitab itu adalah buku mengenai sejarah keselamatan ya, atau sejarah penebusan. Dan kedatangan Roh Kudus itu sangat penting karena ya kedatangan Roh Kudus itu adalah satu peristiwa sejarah yang khusus yang menandakan suatu periode baru, ya satu masa baru dalam hubungan Tuhan dengan umatnya. Ya, jadi kalau sebelumnya di dalam masa perjanjian lama itu hanya orang-orang tertentu saja yang mereka dikuasai oleh Roh Kudus atau mereka dipimpin oleh Roh Kudus, ya misalnya para imam atau para nabi, ya atau raja misalnya. Ya, ada masa-masa di mana ada orang-orang tertentu ya atau hakim ya dalam kitab hakim-hakim
Ya, jadi ada satu masa di mana Tuhan ya secara periodik ya dia mengendalikan atau dia berdiam ya di dalam diri orang-orang tertentu yang dia pilih untuk menjalankan ya misinya dia. Nah, tetapi setelah kisah para rasul, ini pasal yang kedua, setelah Roh Kudus dicurahkan, maka ya ada satu periode baru, ya ada satu periode baru atau masa baru dalam hubungan Tuhan dengan umatnya, ya di mana sekarang Tuhan tinggal di dalam setiap orang percaya. Ya, Tuhan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Dan Roh Kudus itu dicurahkan, ya atau makna Pentakosta itu adalah bagaimana Tuhan memperlengkapi gerejanya. Ya, jadi Roh Kudus itu dicurahkan bukan hanya untuk melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Elohim, ya, tetapi juga Roh Kudus itu diberikan untuk ya memperlengkapi kita sebagai gereja Tuhan. Ya, Roh Kudus itu diberikan untuk memberikan kuasa kepada kita. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan melalui kehidupan kita bisa dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Ya, jadi itulah tujuan dari pencurahan Roh Kudus. Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Ya, kita ini yang hidup dalam dunia ini, ya kita hidup di bumi ini, ya itu berapa tahun pun ya Tuhan mengizinkan kita hidup, ingat bahwa setiap kita itu dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Ya, setiap kita itu dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi makna Pentakosta adalah Tuhan memperlengkapi gerejanya. Ya, inti dari Pentakosta adalah misi. Ya, misi dan tujuan misi adalah agar bumi dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan mau namanya dimuliakan. Tuhan mau setiap manusia di atas muka bumi ini mengenal Dia. Ya, tetapi ya Tuhan masih mengizinkan iblis bekerja. Ya, kuasa dosa masih bekerja. Ya, sehingga ada orang-orang yang menolak atau ada orang-orang yang sebetulnya dia bukan menolak ya, tetapi dia belum pernah mendengar. Ya, tugas kita adalah memberitakan itu ya melalui berbagai sarana yang ada supaya orang bisa mengenal ya Tuhan. Nah, kita lihat di dalam teks kita bahwa kehadiran Roh Kudus itu ditandai dengan ya ada angin kencang yang menderu dan lidah api. Ya, angin itu sering ya digambarkan sebagai wujud dari Roh Tuhan atau kehadiran Roh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang pemimpin orang Farisi, ya seorang ahli Taurat, dia mengatakan, ya engkau tahu, engkau bisa merasakan angin, ya tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Ya demikian juga orang yang dilahirkan dari Roh Elohim, ya kata Tuhan Yesus. Ya, jadi kita tidak bisa melihat angin, ya, tetapi kita bisa merasakannya. Kita bisa tahu bahwa angin itu ada, ya kan? Ya kita semua pasti bisa merasakan angin, ya, tapi kita nggak bisa lihat angin itu. Ya, jadi seperti itu juga Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu eksis. Ya, kita mengatakan langit menceritakan kemuliaan Elohim. Ya, bintang-bintang, semua yang dia ciptakan. Ya, ciptaan. Ya, itu menyadarkan kita bahwa ada Sang Pencipta. Bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar eksis. Ya, orang-orang ateis mengatakan Tuhan itu tidak ada. Lalu kemudian kita bisa tantang mereka. Coba kamu lihat, ya, di dalam dunia kita bisa melihat ada mobil, ada motor, ya, kemudian ada rumah, ada bangunan-bangunan, ya, semua itu tidak datang secara kebetulan. Ya, ada motor, ada mobil karena ada yang membuatnya, ada rumah, ada gedung karena ada yang membuatnya.
Demikian juga dengan alam semesta, dengan segala isinya, ya bintang-bintang dengan segala isinya, ya bumi kita ini, semua itu bisa ada karena ada yang membuatnya. Ya, tetapi orang tidak bisa melihat, ya itu siapa yang membuatnya. Ya, tetapi mereka menyadari bahwa ada yang membuatnya, yaitu Tuhan sendiri. Ya, sampai kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini, ya dialah Sang Tuhan, Tuhan yang berjalan di atas muka bumi yang bisa kita lihat. Ya, angin itu adalah wujud dari Roh Tuhan. Api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Kita mengatakan Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Dan itu juga melambangkan kuasa. Ya, bagaimana para murid, ya mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dan setelah itu mereka bersaksi ya dengan berani, ya bersaksi dengan luar biasa. Nah, saudara, ada 4 makna dari pencurahan Roh Kudus. Ya, ada 4 makna pencurahan Roh Kudus. Yang pertama itu adalah bahwa ya makna pencurahan Roh Kudus bahwa Tuhan punya rencana supaya dia dimuliakan di antara bangsa-bangsa dengan membentuk gerejanya. Ya, Tuhan punya rencana supaya dia dimuliakan di antara bangsa-bangsa melalui Kristus atau di dalam Kristus dengan membentuk gerejanya. Untuk memahami peristiwa ini, kita harus memahami hari raya Pentakosta Yahudi. Bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan mencurahkan rohnya kepada para murid pada hari itu. Ya, ada 3 hari raya besar Yahudi setiap tahunnya, ya, yaitu Paskah. Ya, ingat bahwa Tuhan Yesus dia disalib dan dia bangkit dari kematian itu pada peristiwa Paskah. Ya, Paskahnya orang Yahudi. Ketika mereka memperingati, ya mereka dibebaskan dari Mesir. Ya, dengan darah domba yang disapukan pada ambang-ambang pintu rumah mereka waktu mereka ada di Mesir. Ya, jadi Paskah di musim semi. Ya, itu merayakan pembebasan Israel dari Mesir. Lalu kemudian setelah Paskah itu diikuti segera dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ya, Hari Raya Roti Tidak Beragi itu melambangkan bagaimana orang Israel mereka membuang dosa dari dalam kehidupannya. Ya, mereka membersihkan dirinya, mereka menyucikan dirinya. Ya, jadi ada Paskah, setelah itu diikuti dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi, lalu kemudian Pentakosta. Ya, Pentakosta disebut juga Hari Raya Minggu yang terjadi 50 hari atau 7 minggu setelah Paskah. Jadi setelah Paskah, 50 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ya, itulah Pentakosta. Ya, lalu kemudian ada itu tabernakel, ya, itu perayaan tabernakel di musim gugur. Nah, Pentakosta adalah hari raya panen awal, di mana orang-orang Yahudi mempersembahkan kepada Tuhan buah pertama dari biji-bijian yang baru. Ya, di antara ritual lainnya, mereka harus melambaikan 2 potong roti gandum yang terbuat dari ragi di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa membaca itu dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Nah, saudara, gambaran ini digenapi dengan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ya, itulah penggenapan dari hari raya orang-orang Yahudi. Ya, kemudian Tuhan memberikan satu makna yang baru, yaitu itu adalah saat di mana Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap orang percaya. Nah, sekarang Tuhan membentuk tubuh Kristus, ya, yaitu gereja yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi dengan kedudukan yang setara. Ya, jadi Tuhan membentuk kemudian tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi.
Jadi tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan Yahudi, yang bersunat dengan yang tidak bersunat. Ya, di dalam Kristus kedudukannya menjadi setara. Ya. Dan setiap suku bangsa, ya, setiap orang di atas muka bumi ini, kedudukannya kemudian menjadi setara. Ukurannya adalah apakah orang itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak. Ya, mereka sudah ada Roh Kudus dalam dirinya atau tidak. Itu yang membedakan orang percaya dan tidak percaya. Ya, bukan lagi berdasarkan ya apakah dia Yahudi atau non Yahudi. Nah, saudara, kita mesti ingat bahwa tujuan kita sebagai gereja Tuhan ya bukanlah untuk berfokus pada diri kita dan kebahagiaan kita sendiri. Ya, tujuan kita adalah untuk menyebarkan pengetahuan tentang Tuhan ke semua bangsa. Ya, itulah panggilan Tuhan di dalam diri setiap kita. Rasul Paulus dia menulis, dia mengatakan bahwa ya kita semua ini adalah surat yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Ya, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus ya bagi dunia ini? Ya, itu cara kita bergaul dengan orang lain, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Atau justru kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ya, Tuhan mau kita menjadi berkat ya bagi orang lain ya karena dia memanggil kita untuk menyebarkan pengetahuan tentang Tuhan ke semua bangsa. Ya, Tuhan mau dia dimuliakan melalui kehidupan kita. Itu yang pertama, Saudara. Ya, jadi Tuhan punya rencana melalui pencurahan Roh Kudus. Ya, Tuhan kemudian membentuk gerejanya, tubuhnya sendiri, ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya, dengan tujuan untuk apa? Tujuan untuk menyebarkan pengetahuan tentang Dia, ya, supaya namanya dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Kemudian yang kedua, cakupan rencana Tuhan itu adalah seluruh bangsa. Ya, kalau orang Yahudi kan, mereka sangat eksklusif sekali. Ya, kalau Anda memperhatikan ya, itu sangat eksklusif ya. Anda pergi ke Israel misalnya atau ketemu orang-orang Yahudi, oh mereka sangat eksklusif sekali. Mereka hanya eh, apa namanya? Ya, jadi itu seperti orang yang hidup untuk dirinya sendiri gitu. Ya, makanya kita sedih ya melihat apa yang terjadi. Ini sekarang di Israel itu dikotominya, itu pemisahannya itu luar biasa ya, antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, tetapi dengan kehadiran Roh Kudus, maka Tuhan punya rencana untuk menjangkau seluruh bangsa, bukan hanya orang-orang Yahudi saja, ya, bukan hanya orang-orang Israel saja, ya. Dan inilah alasan mengapa Lukas, ya, di dalam Kisah Rasul itu menulis daftar panjang dari bangsa-bangsa, ya kan? Jadi setelah para murid mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dikatakan apa? Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, mereka tidak sedang berbicara dalam bahasa roh. Mereka berbicara, tetapi apa yang mereka sampaikan didengar oleh ya orang-orang di Israel pada waktu itu, di Yerusalem pada waktu itu, yang datang berziarah, ya mereka dikatakan orang-orang apa? Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita mendengar mereka dapat berbicara dalam bahasa negeri asal kita masing-masing? Ya, bukan bahasa roh yang tidak dimengerti, tetapi bahasa yang dimengerti. Ya, kita ini kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lain dikatakan kita ini orang-orang Partia, Media itu orang-orang dari wilayah Persia, Iran, Elam, kemudian dan yang tinggal di Mesopotamia itu berarti ada Irak, ada itu Persia, kemudian Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, ya itu berarti di wilayah Yunani ke sana ya.
kemudian apa di sini Frigia, Pamfilia, Mesir, berarti di selatannya Israel, ya, kemudian wilayah-wilayah Libya, ya, itu lebih ke barat, ya, dari Israel, tapi masih di bawah, Kirene, dan para pendatang dari Roma, ya, itu dari Eropa, orang-orang Roma, ya. Kemudian dikatakan baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta, ya, ini berarti apa? Berbahasa Yunani, lalu bahasa dialek-dialek lokal, bahkan orang-orang Arab, ya. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing, ya, bukan bahasa roh, ya. Dalam bahasa kita masing-masing tentang perkara-perkara ajaib yang dilakukan Elohim. Anda bisa bayangkan, ya, betapa kagetnya itu. Misalnya tiba-tiba dia ketemu sama orang Turki begitu, kemudian dia nggak pernah belajar bahasa Turki, tiba-tiba itu yang si orang Turki mendengar Shen itu berbicara dalam bahasa Turki. Nah, itu pasti temannya kaget. Ini bisa dia. Dia tanya, Shen, kau pernah belajar bahasa Turki? Pernah les bahasa Turki? Nggak pernah, kata Shen. Oh, kamu bisa bahasa Turki? Nah, jadi kira-kira seperti itu yang dialami, ya, orang-orang yang datang ke Yerusalem, ya, karena pada masa itu adalah masa apa, ziarah. Ya, ini sama seperti orang Muslim sekarang sedang, ya, mereka naik haji, ya, ke Mekah, itu dari berbagai bangsa kan. Ya, jadi Anda bayangkan, ya, tiba-tiba ada beberapa orang berbicara, ya, orang-orang Arab, ya, katakanlah begitu, kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia, ada orang Indonesia dari Jawa, mereka berbicara bahasa Jawa, ya kan, bahasa Sunda, ya, bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia yang begitu banyak. Kemudian ada mungkin yang datang dari Filipina, ada yang datang dari Amerika, ya, dan dari negara-negara lain. Bayangkan itu orang yang berziarah itu pasti yang sedang naik haji pasti mereka kaget, ya, bisa gitu. Tapi itulah yang dikerjakan oleh Tuhan, nah, pada waktu pencurahan Roh Kudus. Mengapa? Karena Tuhan mau menjangkau seluruh bangsa. Ya, Tuhan ingin setiap bangsa di atas muka bumi ini diselamatkan, dan itu menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Matius 24, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan, harus diberitakan kepada seluruh bangsa sebelum tiba kesudahan. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali ketika seluruh bangsa sudah selesai diinjili. Ya, dan kita bersyukur melalui kehadiran internet, ya kan, kita bisa menginjili, ya, bangsa-bangsa. Ya, saya melayani bersama dengan itu pelayanan media, ya, kolega saya ada yang orang Bangladesh, ada yang India, India aja ada berapa bahasa itu. Ya, ada orang Albania, ada orang uh, Pakistan, yaitu bahasa Urdu, kemudian ada orang Filipina, itu Filipina Selatan, Tagalog, ya, itu Malay, Indonesia, dan sebagainya. Ya, kami melayani melalui media untuk memberitakan Kristus, ya, kepada bangsa-bangsa. Ya, nah, saudara, ini adalah alasan mengapa Lukas menulis daftar panjang dari bangsa-bangsa. Nah, kita bisa membandingkan ini dengan peristiwa Menara Babel. Kalau waktu peristiwa Menara Babel itu apa yang terjadi? Ya, manusia berusaha untuk bersatu, ya, menyatu dengan satu bahasa, tetapi tujuannya adalah untuk menentang Tuhan, ya, karena kemudian mereka mendirikan Menara Babel dan penemuan arkeologi menemukan bahwa itu adalah pusat penyembahan berhala. Ya, makanya Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 11 ayat 6, Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu, bahasanya pun satu. Ini baru permulaan rencana mereka untuk bertindak. Mulai dari sekarang, apa saja yang mereka ingin lakukan, tidak ada yang tidak akan terlaksana.
Bahasanya satu, tetapi mereka pakai itu untuk melawan Tuhan. Mereka menyembah bintang-bintang, mereka menyembah dewa-dewa. Sehingga Tuhan mengatakan, marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang menyebut kota itu dengan nama Babel. Karena di sana Yahweh telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahweh telah membuat mereka terpencar ke seluruh muka bumi. Ya, jadi pada waktu peristiwa Menara Babel, bahasa manusia itu satu. Ya, tetapi Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Ya, mereka tidak mengerti satu sama lain, hingga kemudian mereka terpencar ke seluruh dunia. Mengapa Tuhan lakukan itu? Karena ya, Babel itu adalah ya pusat pemberontakan kepada Tuhan. Ya, tetapi dengan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, Tuhan menghimpun seluruh bangsa supaya mereka bersatu ya di dalam satu roh, ya, untuk memuji dan menyembah Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, saudara, makna Pentakosta adalah bahwa Roh Kudus itu sebagai kuasa yang diperlukan untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah kuasa yang diperlukan untuk menggenapi rencana Tuhan. Hanya Tuhan mengatakan, kamu akan menerima Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksi. Ya, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus kalau kita tidak ya mengalami Roh Kudus ya di dalam kehidupan. Ya, jadi kembali dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya bekerja dalam diri orang-orang tertentu pada masa tertentu. Bukan kepada setiap orang di setiap masa, hanya pada masa-masa tertentu. Ya, tetapi di dalam perjanjian baru, Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang percaya. Dan hal itu akan terus berlangsung selama hidupnya. Ya, kita ingat bahwa ada ayat yang mengatakan, misalnya di dalam, saya lupa, itu Samuel apa Raja-Raja, bagaimana ya Roh Tuhan undur diri dari Saul. Ya, dia sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja. Dan pengurapan itu kemudian membuat Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Tapi karena dia tidak taat, ya dia melawan Tuhan, akhirnya Roh Tuhan undur. Sehingga kemudian roh jahat menguasai Saul. Ya, tetapi bagi kita yang di dalam Kristus, setelah kita dilahirkan kembali, Roh Kudus tetap tinggal di dalam diri kita. Ya, dan hal itu, keberadaan Roh Kudus itu akan terus berlangsung selama-lamanya, ya, selama kita hidup dalam dunia ini. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Ya, jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, sampai hari ini Roh Kudus, dia akan tetap tinggal di dalam diri kita, ya, selama-lamanya. Entah kita menyadari atau tidak, Roh Kudus tinggal dalam diri kita sampai kita mati, sampai selama-lamanya. Ya, bahkan di kekekalan pun Tuhan tetap tinggal di dalam diri kita. Nah, apa perbedaannya? Ya, apa perbedaan antara dibaptis dan dipenuhi? Jadi dibaptis dengan Roh Kudus itu pengalaman satu kali. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, di sini di sini tidak berbicara tentang baptisan air. Ya, baptisan air itu tanda pertobatan. Anda bisa baca itu di dalam Matius dan Yohanes. Ya, di pasal-pasal awal. Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan.
Ya, baptisan air itu bukan tanda keselamatan, bukan tanda kelahiran kembali, tetapi itu adalah tanda pertobatan. Ya, makanya sebetulnya yang benar itu bukan baptisan anak, ya, tapi baptisan orang dewasa karena anak kan dia tidak tahu, dia tidak ngerti kan bayi misalnya, ya masih umur setahun atau masih umur 6 bulan dibaptis, ya itu bukan praktik dari Alkitab. Kalau praktik dari Alkitab masih kecil ya Tuhan Yesus itu bukan dibaptis tapi diserahkan kepada Tuhan, penyerahan anak itu yang benar sebetulnya. Ya kalau kita mau pakai ya itu pengajaran Alkitab, penyerahan anak waktu masih bayi. Itu kemudian setelah mereka sudah cukup ya itu dewasa dan mengerti, mereka ikut katekisasi, baru kemudian dibaptis. Ya, mereka memberi diri dibaptis. Ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka belajar pokok-pokok iman Kristen, kemudian menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Ya, Yohanes Pembaptis, dia tidak membaptis anak loh. Ya, dia membaptis orang-orang dewasa. Ya kan? Dia mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Tapi kemudian waktu dia ditanya, apakah engkau Mesias? Dia bilang, aku bukan Mesias. Ya, aku adalah seorang yang berseru ya di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Ya, luruskanlah jalan baginya. Kemudian Yohanes Pembaptis dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi kemudian dia yang datang, yaitu setelah aku, dan aku tidak layak membuka tali kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Jadi dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya, dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi itu pengalaman satu kali. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus itu pengalaman satu kali. Dan itu bisa terjadi ya itu kapanpun. Ya, bisa aja terjadi ya ketika orang dewasa dibaptis air, kemudian Roh Kudus turun atas dia. Bisa juga waktu Anda menghadiri kebaktian kebangunan rohani, lalu Anda membuka diri Anda, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, lalu Roh Kudus datang ke dalam dirimu, melahirkanmu kembali. Ya, jadi itu pengalaman satu kali. Nah, itu beda dengan yang disebut dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dipenuhi dengan Roh Kudus itu harus terjadi terus-menerus. Ya, jadi dipenuhi dengan Roh Kudus itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang bagaimana kita senantiasa berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam penyertaan Roh Kudus. Ya, untuk itu ya kita harus apa? Kita harus hidup kudus. Ya, baca firman Tuhan, berdoa, ya, kemudian memikirkan hal-hal yang bersifat surgawi, ya, tidak lagi dikuasai dengan materialisme, tidak lagi dikuasai dengan ketakutan, ya, tidak lagi menjadi orang yang serakah, yang tamak. Ya kan, pokoknya apa-apa untuk kita nggak mikirkan orang lain. Ya, itu tipikal orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Bisa jadi dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi dia tidak berjalan di dalam Roh. Ya, jadi dipenuhi dengan Roh Kudus itu harus terjadi terus-menerus. Dan secara khusus itu sangat penting sekali, yaitu kita membaca firman Tuhan setiap saat. Merenungkan firman Tuhan setiap saat, supaya kita tetap berjalan di dalam tuntunan dari Roh Kudus. Yang terakhir, saudara, yang keempat, ya makna Pentakosta adalah bahwa Tuhan punya tujuan. Ya, tujuannya adalah supaya Dia dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Tuhan mau semua bangsa menyembah Dia.
Ya, tapi kalau kita melihat dalam dunia kita, apa yang terjadi? Ya, ateisme semakin berkembang, satanisme, orang bukannya menyembah Tuhan, malah menyembah setan, ya kan? LGBT, ya, parade-parade festival LGBT semakin marak di mana-mana, ya kan? Materialisme, orang hidup untuk mengejar materi. Ya, jadi bukan mencari Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan setan, memuliakan materi, memuliakan dirinya. Ya, orang sibuk untuk mencari kepentingan bagi dirinya sendiri. Ya, salah satu contoh Indonesia ini nggak bisa makmur tuh kan gara-garanya itu. Ya. Para pejabat kita lebih banyak memikirkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Ya kan? Pokoknya aku berkuasa, pokoknya aku kaya, pokoknya aku menang. Ya, tidak peduli kalau rakyat itu sengsara. Ya. Nah, Tuhan dia tidak bekerja seperti itu. Ya, dia punya rencana, dia punya tujuan supaya dia yang dimuliakan. Dia yang dimuliakan. Ya, supaya orang fokus kepada dia. Kalau kita hidup kita fokus kepada Tuhan, ya kita nggak usah mikir-mikir berkat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, ya carilah kerajaan Elohim dan kemuliaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Maka berkat itu akan mengalir. Ya, tapi yang orang lakukan apa? Dia tidak cari Tuhan, dia cari uang, dia cari jabatan. Ya, kemudian orang hidup memanipulasi sesamanya. Ya, itu yang terjadi, saudara. Makanya kita lihat ya dalam dunia kita, nggak usah jauh-jauh. Indonesia saja dikatakan apa? Ya, 50 orang yang terkaya di Indonesia, 50 orang terkaya di Indonesia itu menguasai kekayaan, itu sama kekayaannya dengan 55 juta orang Indonesia. Gila nggak tuh? 50 orang Indonesia ini, orang-orang kaya Indonesia, menguasai 55 juta. Ya, itu kekayaannya sama dengan 55 juta orang Indonesia. Ya, kalau kita berbicara secara global dalam dunia ini, ya 80 sampai 90% kekayaan dunia ini dikuasai hanya sekelompok orang, itu hanya dikuasai 10% orang, sementara 90%-nya itu mereka ya itu berbagi, ya itu 10% kekayaan dunia. Makanya lihat orang miskin tambah banyak. Orang miskin di Indonesia bukan semakin berkurang, semakin bertambah, itu diakui oleh ya itu Presiden Prabowo kan waktu kemarin dia itu pidato. Saya heran katanya orang miskin kok makin banyak. Ya orang miskin makin banyak. Orang makan sekarang itu bukan bukan lagi makan tabungan, makan pinjaman. Orang miskin semakin banyak. Kenapa? Karena orang-orang kaya sibuk untuk himpun kekayaan bagi dirinya sendiri. Ya, mereka melupakan orang-orang yang miskin. Itu terjadi, saudara, di mana-mana. Ya. Nah, Tuhan mau supaya dia dimuliakan ya di antara bangsa-bangsa. Mari kita itu belajar untuk merendahkan hati kita ya, dan memuliakan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 11 dikatakan, orang-orang Yahudi dari semua bangsa ini mendengar para murid berbicara tentang keperkasaan Elohim. Keperkasaan Elohim. Ya. Kemudian di situ dikatakan, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Elohim. Ya, nanti kita lihat bagaimana kemudian ya, sekian ribu orang memberi diri dibaptis, lalu kemudian apa?
yang mereka lakukan, mereka senantiasa berkumpul bersama, makan bersama, ya, belajar firman Tuhan dari para murid, dan apa yang mereka lakukan? Mereka dikatakan ya, saling berbagi satu sama lain. Tidak ada yang egois. Saling berbagi satu sama lain. Ya, nah ini dia. Petrus kemudian segera memberitakan Injil, 3.000 orang menyerahkan diri dan memberi diri dibaptis. Ya, tujuan Injil adalah agar Tuhan dimuliakan. Ya, Tuhan mau dia dimuliakan. Ya, ini adalah uh, itu kalimat yang bagus dari John Piper. Dia mengatakan, mission is not the ultimate goal of the church. Misi itu bukan tujuan tertinggi dari gereja. Ya, tujuan tertinggi dari gereja itu adalah ibadah, worship. Mission exists because worship doesn't. Jadi misi itu ada karena tidak ada penyembahan. Ya, mengapa Nomensen datang? Ya, kemudian dia memberitakan Injil kepada nenek moyang kami, orang-orang Batak, yang masih menyembah berhala. Karena nenek moyang kami tidak mengenal Elohim yang hidup, Elohim yang benar. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah berhala. Ya, Matteo Ricci, ya dia datang, dia misionari itu Katolik, ya kemudian dia datang ke Tiongkok, dia memberitakan Injil untuk orang-orang Tiongkok. Ya, dan dia menemukan orang Tiongkok itu menyembah ada ribuan dewa-dewa, Wan Im dan sebagainya. Ya, jadi ada misionari, ya para misionari diutus. Ya, mengapa? Karena orang tidak atau belum ya menyembah Tuhan yang benar. Mereka belum beribadah kepada Tuhan yang benar. Ya, dan dalam dunia ini, saudara, ada begitu banyak ya, sistem kepercayaan, ideologi, agama-agama yang palsu. Agama-agama bikinan manusia. Ya, ingat bahwa kekristenan itu bukan agama. Agama adalah usaha manusia untuk mencari, untuk mencapai Tuhan. Dan itu pasti gagal. Itu pasti gagal. Usaha manusia mencapai Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Ya Tuhan itu transenden, kita itu imanan. Tuhan itu tidak terbatas. Ya, kita ini terbatas. Kita yang terbatas tidak mungkin bisa mencapai yang tidak terbatas. Tapi yang tidak terbatas, dia bisa membatasi dirinya dan mencapai kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Kristus. Ya, dia datang untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi kekristenan itu bukan agama. Agama itu usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Dan itu pasti gagal. Kekristenan itu adalah karena kita tidak bisa mencapai Tuhan, Tuhan datang, dia mencapai kita. Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi mission exists because worship doesn't. Jadi misi itu ada karena tidak ada ibadah, tidak ada penyembahan. Dan di dalam dunia kita ini, saudara, masih banyak sekali orang yang belum mengenal Tuhan yang sejati dan benar. Kita punya tugas untuk memberitakan itu kepada mereka. Ya, inilah gambaran bagaimana orang-orang Kristen mulai dari tahun 64 sampai 300 Masehi di bawah pemerintahan Roma, mereka dianiaya. Ya, mereka disalib, mereka dibakar hidup-hidup, mereka kemudian di apa namanya diserahkan untuk dimakan ya, dibunuh oleh singa. Ya, itu mengerikan ya, gambaran penganiayaan. Jadi jangan heran kalau Tuhan mengizinkan
orang-orang di Republik Demokratik Kongo lah, kemudian di Nigeria lah, di Sudan orang-orang Kristen dibantai seperti itu. Di mana-mana, saudara. Dan Tuhan izinkan itu. Tapi sekarang kita lihat Roma. Roma adalah pusat dari kekristenan. Ya, orang-orang ini yang dianiaya ini, kemudian bisa menjungkir balikkan keadaan. Roma yang dulu pusat penyembahan berhala, yang sangat menentang kekristenan, maka sekarang justru menjadi negara Kristen. Ya, bahkan di sana ada Vatikan itu kan, ya, pusat agama Katolik. Nah, jadi saudara, Tuhan izinkan semua ini, ya itu terjadi, ya, karena mereka belum menyembah Tuhan yang hidup. Ya itu sama seperti di Nigeria juga, ya mereka tidak Boko Haram misalnya, ya, atau milisi-milisi garis keras itu. Ya mereka tidak mengenal, mereka belum menyembah Tuhan yang hidup. Dan kalau mereka belum mengenal Tuhan yang hidup, artinya apa? Mereka dikendalikan oleh roh jahat. Hanya kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, tetapi percayalah bahwa Tuhan mengendalikan waktu, ya Tuhan mengendalikan sejarah. Dan Tuhan izinkan semua itu dengan satu tujuan, supaya orang datang. Ya, dan sejarah gereja membuktikan itu terjadi. Ya, bahkan ingat Leman dan Munson itu dibunuh ya oleh nenek moyang kami, orang Batak. 28 tahun kemudian Nomensen datang, dan sekarang gereja terbesar di Indonesia itu adalah gereja HKBP kan, gereja Batak. Ya, jadi ini yang Tuhan lakukan. Juga di Tiongkok ya, itu di daratan Cina itu luar biasa penganiayaan orang-orang Kristen, tetapi ya itu laporan misi, ya perkembangan kekristenan yang paling dahsyat, paling besar di dunia itu adalah di Tiongkok. Ya itu di Cina, luar biasa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita untuk tetap bersemangat memberitakan Injil, ya meskipun tidak mudah, ya tapi Tuhan akan pakai setiap kita melalui Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat dan juga respon terhadap firman Tuhan. Tadi ada permintaan dari Bu Metan untuk kita mendoakan Pak Hin yang sedang sakit. Ya, silakan kalau masih ada yang ingin didoakan, Ibu Pendeta akan memimpin kita dalam doa respon dan firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa respon dan doa syafaat. Dan setelah itu saya akan memimpin untuk doa untuk sakit ya. Dan untuk doa untuk sakit penyakit ini saya undang nanti kalau saudara-saudara itu sedang sakit, saudara sendiri, saudara boleh taruh tangan di dada ya atau di bagian tubuh yang sakit. Kalau saudara ada pasangan, ada suami, istri atau ada anak, ada orang tua, eh, silakan keluarga ya suami atau istri boleh tumpang tangan kepada saudara atau orang tua tumpang tangan kepada saudara, anak boleh tumpang tangan kepada orang tuanya ya. Dan saya akan memimpin doa untuk sakit penyakit ya. Baik, mari kita menundukkan kepala, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan dan itu boleh mengubah para murid-Mu menjadi orang-orang yang luar biasa bagi kerajaan surga, yang sampai dengan hari ini gereja-Mu menikmati hasil daripada pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak-Mu juga boleh hidup dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari,
sehingga boleh menjadi pewarta-pewarta Injil, boleh menjadi pewarta-pewarta kabar baik, boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini boleh menyatakan dan boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan semangat yang berapi-api, tidak mudah goyah ketika datang permasalahan ataupun kesulitan hidup, tetapi semakin hebat di dalam Tuhan Yesus, semakin hebat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah kebenaran firman-Mu Roh Kudus terus terjemahkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh memahami dan boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk situasi bangsa kami saat ini Tuhan. Tuhan kami mohon pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong pemerintah kami. Mulai dari pusat sampai dengan ke daerah. Supaya sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memerintah bangsa kami sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan damai sejahtera Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ampunilah ya Tuhan segala kejahatan dan dosa dan kelalaian yang telah kami lakukan, baik kami sebagai pribadi maupun sebagai bangsa di hadapan Tuhan, yang membuat hati Tuhan menjadi pilu. Ampunilah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh berkenan untuk memulihkan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengalami konflik, yang mengalami persekusi di Nigeria maupun juga di mana-mana tempat. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong, Engkau kuatkan jemaat. Kami berdoa Tuhan, khususnya juga pada pagi hari ini untuk jemaat Gekindo Bengkulu yang 2 hari yang lalu Bapak Gembalanya telah Tuhan panggil. Kiranya Tuhan kuatkan jemaat Gekindo Bengkulu di dalam masa-masa kedukaan ini. Dan Tuhan tolong supaya Tuhan Engkau juga boleh mengirimkan gembala untuk memimpin mereka di dalam firman Tuhan dan di dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam tugas dan peran tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera, berikan kami sukacita senantiasa di dalam kehidupan kami. Apakah kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai pekerja, Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Dan biarlah pertambahan dari Tuhan boleh mewarnai seluruh kehidupan kami. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan boleh terus ada di dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini bersatu hati, kami juga berdoa untuk Pak Hin yang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah segala kelemahan tubuhnya, sakit yang ia rasakan saat ini Tuhan. Saat kami menyebut namanya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau menjamah dia. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Pak Hin sudah disembuhkan. Berkati Ibu Metan dan anak-anak yang mendampingi, beri kekuatan dan juga berikan kepenuhan apa yang menjadi kebutuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, sekarang saya akan memimpin doa untuk sakit penyakit. Silahkan saudara menaruh tangan di dada atau di bagian tubuh yang sakit. Apabila ada anggota keluarga, minta anggota keluarga untuk datang dan menumpang tangan di atas saudara dan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, pada saat ini saya menghadap hadirat-Mu. Saya mengucap syukur Tuhan untuk tubuh ini yang Tuhan sudah berikan kepada saya sebagai kemah untuk saya berdiam dan berjalan di dalam dunia ini. Saya mau memberkati tubuh saya ini di dalam nama Yesus. Saya mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan saya tubuh ini sebagai bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal berdiam di dalam tubuh ini. Saya mengucap syukur kepada Bapa karena Tuhan memberikan tubuh ini kepada saya untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran, supaya tubuh saya ini Tuhan pakai untuk menjadi pelaku kebenaran, untuk menjadi pewarta Injil, pewarta kasih Tuhan selama saya hidup dan berdiam di dalam dunia ini. Bapa di dalam surga, saat ini saya datang kepadamu, saya mempersembahkan kembali tubuh saya kepadamu. Ampunilah saya Bapa apabila selama ini saya tidak mempergunakan tubuh saya untuk mencari Tuhan, tidak mempergunakan tubuh saya untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan saya mendedikasikan tubuh saya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah yang memiliki tubuh, roh, dan jiwa saya seutuhnya. Terima kasih Bapa. Berdiamlah di dalam diriku ya Roh Kudus, dan biarlah Engkau selalu dipermuliakan. Dan di dalam nama Yesus, saya perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan untuk meninggalkan tubuh saya ini. Saya adalah milik Kristus. Semua sakit, penyakit, kelemahan, saya perintahkan untuk meninggalkan tubuh saya ini. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, pada saat ini saya sudah disembuhkan. Saya mengucap syukur dan saya beriman. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Apa yang dikatakan oleh dokter, apa yang menjadi vonis dokter, apa yang dikatakan oleh manusia, itu bukanlah perkataan final, tetapi yang final adalah perkataan Kristus, firman Tuhan atas hidup saya, atas tubuh saya. Dan berdasarkan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Demikianlah yang akan terjadi dan yang sudah terjadi saat ini atas tubuh saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur dan memuji Bapa untuk kebaikan dan kasih Bapa di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Saya alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup dan menang, yang mengasihi saya dengan kasih yang kekal, yang telah mengajarkan kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Biarlah dengan demikian iman kita semakin dikuatkan dan semakin menjadi gagah perkasa. Mari kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235. Ku dengar berkat-Mu turun, dan kita akan menerima berkat Tuhan.
Bapa, jangan kau lewati aku walau ku cemar. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Aku
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Maka sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.